Yeon Hye mendekati Seo Jin sambil bilang jika dia sudah selesai melarikan diri. Seo Jin menatap sinis dan langsung menyuruh Yeon Hye pergi dari kantornya. Namun Yeon Hye malah menodongkan trofi ke leher Seo Jin sambil bilang, kamu tidak akan pernah mengalahkan aku, pemenang palsu Cheon Seo Jin. Kamu hanyalah pencuri sialan. Seo Jin pun jadi makin kesal. Sementara murid yang lagi diajarin nyanyi sama Seo Jin dan tak lain, Eun Byul, anaknya Seo Jin sendiri, jadi kaget dan cemas. Eun Byul pun lalu mau memanggil penjaga. Namun Seo Jin melarangnya sambil bilang ke Yeon Hye, apa kamu sudah gila? Apa yang mau kamu lakukan depan anak-anak? Ternyata kamu masih suka bercanda dengan trofi itu. Yeon Hye tersenyum kecut dan bilang, apa aku terlihat sedang bercanda? Yeon Hye pun lalu memperlihatkan luka di lehernya. Namun sebelum Mince lanjut ceritanya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian semua nggak ketinggalan sama cerita-cerita episode lainnya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince lanjut ceritanya. Seo Jin kaget melihat luka di leher Yeon Hye dan jadi teringat sama masa lalunya yang telah melukai lehernya Yeon Hye. Seo Jin lalu mengalihkan pembicaraannya dan bilang, kurasa kamu ingin putrimu belajar dariku. Tapi jadwalku sudah penuh. Seo Jin pun kembali menyuruh Yeon Hye dan putrinya pergi. Namun Yeon Hye malah tersenyum sinis dan bilang dia tidak akan membiarkan Mbak Erona belajar dari Seo Jin. Karena seistimewa apapun pelajaranmu, bagiku kamu bukan apa-apa. Mbak Erona akan diterima dengan adil berdasarkan bakatnya. Seo Jin pun makin kesal dan bilang, kamu mengidap kompleks inferioritas. Seo Jin pun lalu kembali mengusir Yeon Hye sambil mengancam akan memanggil polisi karena Yeon Hye sudah mengganggu kegiatannya. Yeon Hye malah mendekati piano dan kemudian meletakkan trofi di atas piano Seo Jin dengan kasar. Mbak Erona dan Eun Byul pun jadi makin cemas. Sementara Yeon Hye lalu kembali menatap Seo Jin sambil bilang jika dia akan merebut kembali trofinya. Yeon Hye pun lalu mengajak Mbak Erona pergi. Yeon Hye terus jalan. Mbak Erona yang mengikuti di belakangnya tanya apa benar dia diizinkan bernyanyi dan boleh bersekolah di sekolah seni Cheongah? Yeon Hye jawab, tentu saja. Kamu boleh bernyanyi sesukamu. Mbak Erona pun jadi senang dan langsung memeluk ibunya sambil berjanji jika dia tidak akan mengecewakan ibunya. Mbak Erona juga bilang jika dia akan membuktikan pada ibunya jika dia tidak mengambil keputusan yang salah. Yeon Hye pun jadi tersenyum bahagia. Yeon Hye pun lalu berjanji akan mencarikan Mbak Erona guru menyanyi yang lain. Mbak Erona pun tersenyum bahagia. Yeon Hye lalu menghadap kepala sekolah Mbak Erona. Namun Kang Mari yang ternyata masih ada di sana langsung ngomelin Yeon Hye. Yeon Hye tidak menghiraukan omelan Kang Mari dan malah menatap kepala sekolah sambil kemudian memohon maaf atas perbuatannya. Yeon Hye juga bilang jika dia siap menerima hukuman apapun dan membayar biaya pengobatan. Namun kepala sekolah yang masih kesal malah membuka maskernya dan langsung memarahin Yeon Hye yang sudah membuat giginya menjadi ompong. Kang Mari pun kembali omelin Yeon Hye sambil kemudian provokasi kepala sekolah. Namun Yeon Hye berusaha tenang dan bilang dia datang untuk memohon maaf sama kepala sekolah. Yeon Hye juga lalu bilang ke Kang Mari, kamu pikir aku tidak tahu jika putrimu hanya pura-pura? Kang Mari kaget dan jadi terdiam. Sementara Yeon Hye lalu bilang lagi ke Kang Mari, kamu melindungi putrimu, aku juga akan melindungi putriku.
Setelah itu Yoon Hye pamit ke kepala sekolah dan kemudian pergi. Yoon Hye yang baru menemui kepala sekolah jalan dengan wajah bingung. Tak lama Yoon Hye pun duduk di bangku dan menyesali perbuatannya yang sudah membuat masalah putrinya menjadi rumit. Yoon Hye pun lalu mau pergi lagi. Namun, saat itu Yoon Hye melihat baliho produk kecantikan. Yoon Hye jadi teringat jika model yang ada di baliho itu adalah perempuan yang datang ke rumah yang lagi ditawarkannya sama Sang Heon. Yoon Hye pun jadi tersenyum penuh rencana. Yoon Hye lalu ke rumah yang sebelumnya dia tawarkan sama Sang Heon. Sesampainya di sana, Yoon Hye memasang kamera pengintai di satu tempat tersembunyi. Di saat yang sama, Sang Heon muncul sambil terima telepon dari seseorang. Yoon Hye pun lalu pergi lewat pintu lainnya. Tak lama mobil yang mengantarkan si model datang. Seperti sebelumnya, wajah si perempuan itu ditutup payung sama orang yang mengawalnya. Yoon Hye yang melihat si perempuan dari balik semak lalu bergumam, rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan aku Cho Sang Heon. Aku akan melakukan apapun demi putriku. Yoon Hye sambil makan di sebuah tos serba lalu mencari pendaftaran untuk Mbak Erona. Namun semuanya menolak Mbak Erona. Yoon Hye pun jadi heran. Di tempat lainnya, Seojin menyuruh sekretarisnya mengirim detail Mbak Erona ke semua guru musik kelas atas. Seojin juga lalu meminta data Mbak Erona. Seojin terkejut melihat nilainya Mbak Erona yang semuanya sementara itu Yoon Hye yang masih di tos serba jadi curiga jika Seojin yang membuat anaknya ditolak sama semua kelas musik karena emang cuma Seojin yang bias berbuat selicik itu. Yoon Hye pun jadi kesal dan langsung pergi. Cerita lalu beralih ke Anneli yang lagi memasukkan makanan ke dalam keranjang. Tak lama teman Anneli yang mau gantian shift kerja datang. Temannya Anne bilang kamu bawa makanan lagi. Bas kita bisa-bisa mengeluh. Anneli lalu bilang jika makanan yang dibawanya sudah kadaluarsa semua. Anne cuma membayar untuk makanan anjingnya. Setelah itu Anneli memberikan tutor kepada Seok-young dan Seok-hoon tetapi mereka tidak fokus sama pelajaran karena sibuk bermain ponsel. Anneli pun jadi kesal dan menyuruh Seok-young untuk menyimpan ponselnya. Seok-young bilang tentu namun sambil terus memainkan ponselnya. Anneli pun jadi makin kesal. Anneli lalu berdiri mendekati rak buku, mengambil salah satu buku dan membukanya. Anneli lalu tanya mengapa buku yang ia ambil sangat bersih, bukankah kamu yang terbaik di kelas? Seok-young yang melihat itu jadi kesal, ambil buku di tangan Anneli dan langsung membantingnya sambil bilang jika Anneli tidak sopan. Anneli pun jadi heran dan bilang jika dia ingin memastikan kehebatan Seok-young karena menolak untuk mengikuti les tingkat. Anneli tidak mau memakan gaji buta. Seok-young malah menatap tajam sambil bilang habiskan waktumu di sini lalu pergi seperti tutor yang lainnya. Anneli pun jadi makin heran. Sementara itu Seok-young lalu menerima panggilan dari Eun Byul dan kemudian pergi. Sementara itu Seok-hoon lalu berdiri dan menyuruh Anneli untuk istirahat. Anneli pun jadi menghela nafas panjang. Cerita lalu beralih ke Sim Suryeon yang melihat Seok-young yang lagi teleponan. Suryeon pun menghampirinya dan bilang bukankah kamu terlalu santai hanya karena ujian sudah selesai? Kamu tidak boleh kasar saat di sini ada tutor. Suryeon juga lalu menyuruh Seok-young mematikan ponselnya dan fokus sama pelajaran. Namun Seok-young malah bilang jika dia akan melakukan hal yang menurutnya benar. Seok-young lalu pergi. Suryeon kaget dan berusaha menghentikannya. Namun Seok-young malah terus pergi. Di saat yang sama Seok-hoon muncul. Suryeon pun tanya Seok-hoon, ada masalah awal dengan Seok-young?
Seok Hoon malah bilang coba pikirkan dan cari tahu kenapa Seok Yung seperti itu. Suryaon pun jadi termenung bingung. Di tempat lainnya Seo Jin lagi olahraga di sebuah gym yang ada di Harapalace sambil mengingat perbuatan Yoon Hye terhadapnya. Tak lama Jo dan Tae muncul dan olahraga di samping Seo Jin sambil diam-diam tanya apakah Seo Jin menerima pesannya. Jo dan Tae ingin bertemu Seo Jin di hotel sini. Namun Seo Jin malah bilang jika aku dan kamu adalah orang yang sangat dirugikan di tempat yang selalu ramai, mereka nggak bisa ketemu. Jo dan Tae jadi kecewa dan langsung pergi. Namun saat sampai di depan Seo Jin, Jo dan Tae diam-diam menjatuhkan sesuatu. Jo dan Tae pun lalu memungutnya dan memberikannya ke Seo Jin sambil berbisik jika itu adalah kunci utama yang bisa membuat Seo Jin masuk ke semua ruangan di Harapalace. Jo dan Tae pun lalu pergi. Sementara itu Seo Jin malah jadi termenung dan melanjutkan olahraganya. Jo dan Tae pulang ke rumahnya dan melihat sepatu butut di rumahnya. Jo dan Tae pun jadi kesal, ambil penjepit sepatu dan menyuruh HRT membuangnya. Namun saat itu anak Suryaon dan kedua anaknya datang. Suryaon lalu bilang bahwa Eneli guru matematika anaknya yang baru. Eneli pun lalu mengambil sepatu bututnya yang sudah dibawa ART dan kemudian pamit pulang. Jo dan Tae yang lagi kesal lalu banting penjepit sepatu sambil bilang haruskah dia mengajari anak-anak di sini? Jo dan Tae pun lalu bilang jika dia benci kedatangan orang asing. Eneli yang mendengar ucapannya Jo dan Tae jadi termenung. Sementara Jo dan Tae terus marah-marah dan menyuruh HRT-nya untuk membuang semua barang yang dipakai Eneli. Jo dan Tae juga lalu menyuruh HRT-nya membersihkan kamar mandi. Eneli jadi menghela nafas dan kemudian pergi. Namun sesampainya di depan pintu keluar, Suryaon menghampirinya dan bilang jika suaminya menderita OCD. Suryaon pun lalu meminta maaf atas sikap kasar suaminya. Namun Eneli malah tanya kenapa Anda harus meminta maaf. Suryaon pun lalu bilang soal anak kembarnya yang sulit diatur. Eneli bilang tidak apa-apa, itu pekerjaanku. Suryaon pun jadi terharu lihat kerendahan hati Eneli. Suryaon pun lalu bilang, beritahu aku kapanpun kamu butuh sesuatu. En pun jadi menatap haru. Di dalam rumah Jo dan Tae mendapat telepon dari kepala sekolah SMP Seni Cheong Ah. Jo dan Tae pun menerima panggilan dan tanya apa yang sudah dilakukan sama Seok Yung. Setelah itu Jo dan Tae lalu memutar piringan hitam dan mendengarkan lagu klasik. Tak lama Seok Yung dan Seok Hoon datang. Jo dan Tae pun lalu mengunci pintu. Seok Yung jadi cemas dan langsung memegang tangan Seok Hoon. Sementara itu Jo dan Tae lalu menghampiri dan bilang ke Seok Yung, aku baru saja mendengar cerita yang sangat sulit dipercaya. Kamu menyerahkan lembar jawaban kosong saat ujian. Seok Hoon kaget dan bilang tidak mungkin. Namun Jo dan Tae bilang jika dia tidak bertanya sama Seok Hoon. Jo dan Tae pun kembali tanya sama Seok Yung, sampai kemarin kamu mendapat nilai bagus dan peringkat pertama. Tapi hari ini lembar jawabannya kosong. Itu tidak benar bukan? Ayah salah dengar bukan? Seok Yung bilang semua itu benar. Seok Yung juga bilang jika dia tidak mau sekolah di sekolah Seni Cheong Ah. Seok Yung tidak mau jadi penyanyi lagu klasik. Jo dan Tae jadi menghela nafas dan bilang jika keluarga kita harus punya penyanyi klasik yang terkenal. Seok Yung malah nangis dan bilang jika dia benci bernyanyi di panggung daripada mati.
Seok Yung juga bilang jika dia benci sekolah, bernyanyi dan sekarang benci rumah ini. Seok Yung merasa sesak dan ini menyiksanya. Jordan Tae lalu tanya, apa yang kamu inginkan? Seok Yung ingin dia dan Seok Hoon dikirim ke luar negeri. Jordan Tae lalu bilang pada Seok Yung yang sudah terlalu jauh, karena kita harus menghabiskan waktu bersama. Jordan Tae pun lalu mau pergi. Namun Seok Yung dan Seok Hoon menahannya. Seok Hoon bilang semua itu salahnya. Seharusnya dia melihat Seok Yung. Seok Hoon pun lalu bilang akan memarahinya agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Seok Hoon juga berjanji akan membuat Seok Yung berubah pikiran. Namun Jordan Tae yang emang lagi emosi malah menamparnya. Jordan Tae pun tanya apa yang terjadi saat melanggar peraturan. Seok Hoon lalu bilang jika ayahnya sudah berjanji tidak akan memukulnya. Pukul saja aku jika ayah mau. Jordan Tae pun lalu bilang, jika itu yang kamu inginkan, ayah akan melakukannya. Jordan Tae pun membuka pintu besi ruangan rahasianya. Seok Yung pun memohon maaf ke ayahnya. Jordan Tae malah mendorongnya sambil kemudian membawa Seok Hoon masuk ke ruangan rahasianya. Seok Yung jadi cemas dan mau ikut masuk. Namun Jordan Tae malah kembali mendorongnya dan menutup pintu besi ruangan rahasianya. Seok Yung pun jadi makin mencemaskan saudara kembarnya. Seok Yung lalu menangis depan pintu sambil tanya apakah Seok Hoon baik-baik saja dan memohon maaf kepada ayahnya. Namun tidak ada jawaban. Seok Yung pun makin cemas dan tak lama mengambil stick golf untuk memukul pintu besi ruang rahasia ayahnya itu. Namun pintu besi tetap tertutup rapat. Cerita lalu beralih ke Suryaon yang baru sampai rumah. Suryaon lalu tanya sama ART-nya kenapa tidak ada yang menerima telepon darinya. ART bilang entahlah. Suryaon pun jadi cemas dan berlari masuk ke dalam rumahnya. Tak lama Seok Yung muncul sambil menuntun Seok Hoon. Suryaon kaget dan jadi bertanya heran. Namun Seok Yung malah marah dan bilang di mana ibu kali ini? Ibu selalu pergi tepat waktu. Seolah ibu tahu. Suryaon makin heran. Namun Seok Hoon malah tanya apakah ibu peduli dengan kami? Suryaon pun jadi menatap, bingung. Sementara itu Seok Yung yang lagi kesal lalu menyuruh Suryaon minggir dan kembali menuntun Seok Hoon. Suryaon pun lalu tanya sama ART-nya, apa terjadi sesuatu sama mereka? ART bilang tidak tahu. Suryaon pun jadi curiga ada yang tidak beres. Suryaon lalu menemui Jordan Tae dan tanya apa terjadi sesuatu sama anak-anak. Jordan Tae lalu bilang jika Seok Yung dan Seok Hoon bertengkar. Jadi Jordan Tae memarahi mereka. Suryaon pun makin heran karena Seok Yung dan Seok Hoon tidak pernah bertengkar. Suryaon pun lalu masuk ke ruang kerja Jordan Tae untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Namun Suryaon hanya menemukan figura foto Seok Hoon dan Seok Yung di bawah sofa yang sudah pecah. Suryaon pun jadi mikir. Sementara itu di ruangan lainnya, Seok Yung lagi mengoleskan salep ke punggung Seok Hoon yang terluka sambil tanya apakah ini sakit. Seok Hoon menyuruh Seok Yung agar tidak khawatir. Seok Yung bilang kalau Seok Hoon yang dimilikinya. Seok Hoon berjanji akan melindungi Seok Yung jadi tidak akan ada yang menyakitinya. Seok Yung pun jadi haru dan mereka pun lalu berpelukan. Cerita beralih ke Anneli yang lagi memeriksa anjing peliharaannya ke dokter hewan. Dokter bilang kalau tumornya tumbuh dan itu semakin berbahaya. Anak pun jadi cemas dan langsung mengeluarkan uang $2.000 dari tasnya dan memberikannya ke dokter sambil bilang operasi dia sekarang. Dokter ambil uang dan tanya dari mana kamu mendapatkan uangnya? Bukankah kamu tidak mempunyai orang tua dan masih SMP kan? Dokter juga lalu bilang Anneli salah kalau biaya operasinya saja $2.000 dan jika dihitung biaya rumah sakit dan rehabilitasinya,
membutuhkan biaya $6.000. Annelie pun jadi kebingungan. Dokter jadi kasihan dan ngediskon jadi $5.000, tapi Annelie harus memberikan uang tunai. Annelie mengeluh, apakah harus sebanyak itu? Dokternya bilang karena ini operasi inak sangat rumit, anjingmu bisa mati jika kamu menunggu terlalu lama. Annelie menggendong anjingnya dan berkata kalau anjingnya tidak boleh mati, dokter harus menyelamatkannya. Annelie juga lalu bilang jika dia pasti akan mendapatkan uangnya. Malamnya, Annelie yang sudah berada di rumahnya lalu memberi makan anjingnya. Setelah itu Annelie menggunting kertas sambil bercerita kepada anjingnya. Annelie pun jadi mengkhayal ketemu sama ibunya dan akhirnya Anik pun terlelap tidur. Di tempat lainnya, Eun Byul baru pulang. Seo Jin pun menyambutnya sambil bilang jika guru bahasa Italianya akan datang. Eun Byul tentu saja kaget dan bilang sekarang sudah lewat jam 23. Namun Seo Jin malah menatap tajam Eun Byul. Eun Byul pun jadi ketakutan dan langsung bilang jika dia akan bersiap. Eun Byul pun lalu masuk kamar. Sementara Seo Jin lalu beranjak ke ruang depan. Di sana sudah ada Dr. Ha. Dr. Ha pun lalu bilang Seo Jin terlalu keras kepada Eun Byul. Seo Jin jawab jika tes penampilannya sebentar lagi. Seo Jin juga lalu bilang kamu yang selalu menekannya untuk mengalahkan Seo Kyung. Dr. Ha lalu bilang karena Jo dan Tae sangat menjengkelkan. Dr. Ha tidak suka melihat Jo dan Tae yang suka berpura-pura sopan. Padahal dia berdebah yang suka merendahkan orang. Seo Jin malah belain Jo dan Tae. Dr. Ha karuan jadi kesal dan mengancam akan menceraikannya. Seo Jin pun jadi terdiam. Sementara itu Dr. Ha lalu tanya lagi, apakah Eun Byul cukup baik untuk mengalahkan Seo Kyung? Seo Jin pun lalu bilang Eun Byul punya banyak pesaing. Dr. Ha jadi heran dan tanya siapa lagi. Seo Jin tidak menjawab dan langsung memikirkan Mbak Erona. Di saat yang sama, Mbak Erona ternyata sudah terlelap tidur. Tak lama Yeon Hye datang dan merapikan selimutnya. Mbak Erona. Yeon Hye pun lalu melihat buku-buku musiknya Mbak Erona yang sudah disobeknya. Yeon Hye jadi merasa bersalah dan meminta maaf karena sudah menghentikan keinginan Mbak Erona, padahal Yeon Hye merasa tidak berhak melakukan itu. Yeon Hye pun lalu bilang jika dia akan menyelesaikan masalahnya apapun yang akan terjadi. Yeon Hye pun lalu pergi dan menangis di depan pintu kamar anaknya. Besoknya Yeon Hye pergi ke sebuah kafe dan menunjukkan video kamera pengintainya sama Sang Heon. Sang Heon tentu saja kaget dan jadi marah. Akibatnya orang-orang yang ada di kafe pun jadi melihat ke arah mereka. Yeon Hye pun lalu bilang ada banyak orang yang menyaksikan. Apa tidak masalah? Sang Heon makin kesal dan bilang, beraninya kamu memerasku. Sang Heon juga lalu bilang kamu pikir bisa terus bekerja di bidang ini? Yeon Hye jawab aku tidak akan rugi apapun saat ini. Aku akan langsung ke intinya. Jika kamu ingin terpilih untuk periode ketigamu, maka kamu sebaiknya membayarku untuk tutup mulut. Sang Heon pun jadi kesal dan bilang dengan satu panggilan telepon, dia bisa menyingkirkan Yeon Hye. Namun Yeon Hye malah menggerakkan jari tangannya ke ipatnya sambil bilang haruskah kukirimkan video ini ke stasiun televisi dan media. Yeon Hye juga bilang kamu berselingkuh dari istrimu, tidak membayar komisiku dan bahkan melecehkanku. Sang Heon pun gak berkutik dan jadi mati kutu. Sang Heon memberikan uang yang dibungkusnya dalam kotak minuman dan kemudian menyuruh Yeon Hye pergi. Yeon Hye pun lalu memberikan bungkusan kotak itu sama kepala sekolah. Kepala sekolah pun jadi bete karena mengira
Yeon Hye meminta maaf dengan hanya memberikannya sekotak minuman. Kepala sekolah pun lalu omelin Yeon Hye dan bilang kebodohanmu benar-benar membuatku frustasi. Yeon Hye pun menyuruh kepala sekolah membukanya sebelum bicara. Kepala sekolah pun lalu membukanya dan jadi terkejut begitu melihat isi kotak minuman itu ternyata uang semua. Dan cerita pun akhirnya bersambung. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama kelanjutan ceritanya. Bye.